Akhir drama berseri Sindang Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh uhwah untuk seluruh saudara seiman, seakidah dan sebangsa setanah air, di mana saja Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Kembali channel kesayangan Anda, Khairil Anas TV, memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, guna menyapa dan menyampaikan aneka ragam informasi yang menarik, unik, dan menggelitik kesadaran serta mengusik akal sehat, akal waras, dan akal selamat. Sahabat Khairil Anas TV, sejenak kita kembali menuju ke Sindang Sari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya di Kompleks Masjid Saifur Rahman, Jalan Tanjung, Desa Sindang Sari, Kecamatan Majenang. Kita akan melihat kegiatan apa yang saat ini tengah berlangsung di sana, setelah Masjid Saifur Rahman secara resmi kembali ke pangkuan kaum muslimin, setelah sejak tahun 1986, masjid itu dikuasai oleh jemaat LDII. Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa pada Senin 29 Agustus 2022 kemarin, wakif atau pemilik lahan dari Kompleks Yayasan Pondok Minhajur Rasidin Masjid Saifur Rahman Sindang Sari, yakni Komjen Pol Purnawirawan Dr. Haji Nurfaisi Suwandi, datang ke Sindang Sari, Kecamatan Majenang, Cilacap, untuk menyelesaikan konflik antara kaum muslimin dengan jemaat LDII yang telah berlangsung lama. Sebenarnya, jauh sebelumnya mantan Kapolda Jawa Tengah itu telah menyerahkan wakaf lahan miliknya kepada PBNU Majenang. Namun muncul masalah karena adanya klaim sepihak dari LDII atas lahan tersebut. 21 tentang penggantian nazir perseorangan menjadi nazir berbadan hukum yaitu NU atas sebidang tanah wakaf sebagaimana tercatat dalam sertifikat wakaf nomor 11300305. Masalah ini telah berkali-kali menimbulkan ketegangan antara nazir atau pihak yang diserahi untuk mengelola wakaf dengan jemaat LDII. Setiap kali nazir berusaha membuka akses memasuki masjid, maka saat itu pula kalangan LDII menutup akses. Konflik bermula ketika nazir membentuk tim muharrik atau tim penyelamatan tanah wakaf di bulan Mei 2022 lalu. Tim itu kemudian turun untuk membuka akses menuju masjid. Namun ketika itu jemaat LDII merespon dengan membangun tembok pembatas yang kemudian diberi nama tembok ratapan. Kejadian terus berlanjut dan telah berusaha dimediasi oleh Forkopimcam dan Forkopimda. Namun kesemuanya menemui jalan buntu, hingga memaksa Nurfaisi untuk turun langsung menyelesaikan konflik tersebut. Ini adalah sertifikat kedua atau pengganti. Kenapa? Karena sertifikat yang pertama dikuasai oleh pihak mereka yang bukan nazir. Sehingga di sini disebutkan nomor berkas 359496/2021 dipergunakan untuk masjid dan Ponpes Minhajur Rasidin Majenang. Sertifikat pengganti karena hilang berdasarkan berita acara pengumuman dan penerbitan. Sertifikat pengganti tanggal 4 Februari 2022 nomor 1736 BA3301. Ini sudah dilaporkan ke Polres. Nah, kenapa kok sampai muncul pengganti? Karena kita minta nggak ada dan dinyatakan hilang 2 tahun. 2 tahun kita minta, sehingga diterbitkanlah sertifikat pengganti ini. Lalu bagaimana kalau mereka juga memiliki sertifikat yang sama? Otomatis yang pertama dimatikan atau dianggap sudah tidak bisa diakui secara hukum. Kenapa? Di sini ada berita acara dari Polres bahwa itu adalah pengganti. Sertifikat ini adalah turunan dari buku induk, dan buku induk di BPN itu mencatat setiap tahapan-tahapan kepemilikan, dan tahapan terakhir adalah sertifikat ini.
Jadi nyon. Kedatangan Nur Faizi Suhandi disambut hangat warga Sindang Sari dan seribuan personil Banser atau Bantuan Serbaguna Ansor dari PCNU, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Majenang. Jemaat LDI sempat melakukan upaya menghalangi rombongan Nur Faizi yang ingin memasuki kompleks Pondok Minhaj Rosidin. Namun upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang dikerahkan dari luar daerah Sindang Sari itu menjadi sia-sia karena kuasa hukum Nur Faizi segera menunjukkan sertifikat kepemilikan lahan sebagai bukti bahwa yang datang adalah pemilik resmi lahan yang mereka duduki. Sehingga kita di sini, mohon maaf, kita ini mau masuk, tidak ada pembatasan, tidak ada mau masuk ke tanahnya sendiri kok. Saya yakin bahwa seorang PH pun bersama disumpah untuk keadilan. Begitu Mas. Kami nggak ingin cari masalah, kami ingin semuanya baik-baik. Begini, pasangan mau Mas? Saya kuasa hukumnya Pak Nur Faizi dalam hal ini selaku akses dan pemilik tanah yang ada di belakang bangunan ini. Beliau dengan kepentingan wakafnya dari rombongan PPNU dan juga PCNU mau masuk ke lokasi tanah kosong. Ya, karena satu-satunya akses yang bisa dilalui jalan adalah lewat sini. Kita bermaksud bicara baik-baik, mau masuk ke dalam, ya, ke lokasi dan haknya daripada Nadir untuk saat ini. Begitu. Jadi kita tidak ada kepentingan dengan saudara. Ini acara simbolis penyerahan dari wakil kepada Nadir PPNU. Oke? Jadi mohon jangan halang-halangi. Mohon izin Bapak-Bapak polisi dan aparat penegak hukum bahwa berdasarkan pasal 41-42 Undang-Undang Wakaf, Nadir punya kewajiban untuk melaksanakan, mengembangkan, dan mengelola benda wakaf. Ketegangan sempat terjadi, bahkan disertai aksi saling dorong antara Banser NU dan jemaat LDI di pintu gerbang masuk kawasan masjid. Kerja daripada Nadir, mohon untuk diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mohon diambil. Ini Nadir mau bekerja. Udah, kita tidak ada kepentingan dengan saudara. Kita mau masuk. Nah, kita mau masuk. Ya. Ya. Adalah sesuatu sikap yang sangat memalukan ketika jemaat LDI menghalangi si pemilik lahan untuk memasuki lahan miliknya sendiri, sehingga mereka pun mundur dan memberikan akses dan memberi jalan kepada Nur Faizi bersama rombongan untuk memasuki kompleks Masjid Saifur Rahman. Nur Faizi bersama rombongan kemudian menyaksikan proses pembongkaran pagar sebelah selatan, tembok yang selama ini menghalangi warga untuk memasuki area Masjid Saifur Rahman. Selanjutnya rombongan melakukan sholat duhur secara berjamaah, dan setelah itu tinggal sejenak di lokasi untuk memastikan bahwa semuanya berjalan baik dan tidak ada masalah. Tim kuasa hukum pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap Ahmad Muhtar Z meyakinkan bahwa semuanya telah berjalan baik dan tidak ada masalah. Mengutip pernyataan Komjen Pol Nur Faizi sebagai wakif bahwa lahan yang diwakafkan itu diperuntukkan bagi seluruh umat Islam setempat, terutama warga yang ada di sekitar masjid, bukan untuk dikuasai oleh segolongan atau sekelompok orang saja. Setelah sekian lama Masjid Saifur Rahman dikuasai dan dimonopoli jemaat LDI, maka pada Jumat 2 September 2022 hari ini, secara resmi Masjid Saifur Rahman Sindang Sari Majenang kembali ke pangkuan kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin khususnya yang berada di desa Sindang Sari berbondong-bondong datang ke Masjid Saifur Rahman untuk menunaikan sholat Jumat tanpa perasaan khawatir diintimidasi atau dihalau oleh jemaat LDI. Sebagaimana pernah terjadi pada 24 April 2022 lalu, ketika kaum muslimin ingin melaksanakan tarhim atau tarawih silaturahim, mereka dihalau oleh jemaat LDI.
Jemaah yang datang sholat Jumat pada siang hari ini membeludak hingga di luar masjid. Sebuah suasana yang mengharukan, suasana yang tentu sangat diinginkan, dirindukan oleh seluruh kaum muslimin di mana saja berada, yaitu suasana kebersamaan menyatu dalam ukhuwah tanpa sekat-sekat dan pembatasan hizbiyah serta golongan. Bertindak selaku imam sholat Jumat yakni Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Cilacap, K. Haji Ahmad Soim Al-Amin LCMH. Sedangkan khatib Jumat yakni K. Haji Mazin Al-Hajar, Khatib Surya MWCNU Majenang, membawakan tema khutbah yakni tolak ukur kepahlawanan. Sementara itu, jemaat LDII yang selama ini bermukim di kawasan Kompleks Minhajur Rosidin, Sindang Sari, sejak kemarin, Kamis 1 September 2022, sampai tadi malam, terlihat sibuk mengangkut perabotan dan perlengkapan milik mereka dan mengungsi meninggalkan kawasan Masjid Saifur Rahman. Sehingga dapat dikatakan Kompleks Minhajur Rosidin sepenuhnya kembali ke pangkuan kaum muslimin dan di bawah pengelolaan Nadir MWCNU Majenang. Hingga saat ini, masyarakat sekitar bahu-membahu membangun tembok pagar dan membenahi fasilitas masjid dipelopori oleh Fatayat NU serta santri pondok. Mereka saling bekerja sama membangun pagar dan membenahi sudut-sudut serta bagian-bagian kompleks. Juga dilakukan pembenahan terhadap resapan buangan limbah jeding yang selama ini dikeluhkan warga sekitar. Beberapa warga sekitar kompleks mengaku resah dengan air sumur mereka yang tercemar dan berbau serta cepat sekali menyusut. Setelah kita berkomunikasi dengan lingkungan warga di sekitar tembok itu, ternyata ada beberapa warga yang protes kepada pihak yang selama ini menempati di tanah wakaf tersebut, karena mereka ternyata saya tidak tahu apa yang dilakukan atau yang dikerjakan, karena sumur-sumur warga ternyata tercemari sehingga airnya menjadi keruh dan hitam. Ini baru kita temukan tadi, dan mereka menghendaki apakah itu septic tank atau apa yang kemudian memang dulu itu pernah mereka bangun di situ satu tempat yang kemudian mereka sempat protes dulu, tapi tidak pernah ditanggapin. Nah, tadi beberapa warga itu protes kepada istilahnya kepada mereka, yang kemudian minta kami untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Setelah ditelusuri, penyebab masalah datang dari resapan limbah kompleks yang selama ini didiami jemaat LDII yang ternyata mencemari sumur-sumur warga sekitar. Masih semangat, Bu? Masih semangat? Digoreng-goreng ada nggak ini mau goreng lagi? Apa goreng maning tapi suara masih digoreng? Ngasuk maning? Itu pisang goreng. Pisang goreng nih. Coba Bu, pesan ini untuk muslimat Bu. Ayo Bu. Jangan Fatayat, muslimat Fatayat. Ayo muslimat Fatayat pada merapat ke Masjid Saifur Rahman di sini. Kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita bareng-bareng bersama. Kalau memang mau ingin membesarkan, ayolah semangat kita bareng-bareng ke sini. Oke, terima kasih. Semangat. Sekian laporan dari Sindang Sari, Majenang, Jawa Tengah. Sampai jumpa. Sekarang Bager Nusa, besok Ansor Banser.